Teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia ya teman-teman. Nah guys, hari ini gue ingin ngobrolin soal geng tanah ya, ataupun earth signs yang di dalamnya itu ada zodiak Taurus, Virgo, dan Capricorn. Gue nggak tahu sih apakah ini bisa dibilang hot takes atau unpopular opinion ya, gue nggak tahu. Tapi anyway, ini dari yang apa gue lihat dan apa yang gue alami ya dengan teman-teman gue di para geng earth signs. Dan jadi ini dia beberapa opini gue soal geng elemen tanah guys. Opini yang pertama, menurut gue Capricorn itu adalah the fire signs dari earth signs, Virgo itu adalah the water signs dari earth signs, dan juga Taurus adalah the air signs dari earth signs. Jadi bisa dibilang Capri itu yang lebih berapi-api, Virgo itu yang masih lebih kalem dan juga lebih bisa mendahulukan orang lain, kemudian Taurus yang lebih chill dan lebih santai. Walaupun Taurus, Capricorn, dan Virgo bisa dibilang termasuk yang tidak mudah ya dalam membuka diri mereka ke orang lain, tetapi gua rasa Taurus ini masih yang lebih ramah ya, kemudian juga masih lebih friendly untuk diajak berbicara. Makanya nggak usah heran Taurus itu sering banget merasa, kok bisa ya banyak orang yang mau curhat sama gue padahal kayaknya gue gak deket-deket banget. Opini selanjutnya, geng earth signs ataupun geng tanah, Taurus, Virgo, Capricorn ini adalah orang-orang yang mudah ilfeel dan judging parah ya dibandingkan teman-teman di elemen zodiak lainnya. Geng tanah sendiri ini adalah orang-orang yang memang sangat memperhatikan detail ya teman-teman. Jadi otomatis mereka itu mudah sekali untuk melihat hal-hal yang kurang dalam sesuatu, termasuk juga dalam sikap ataupun penampilan seseorang misalnya. Nah otomatis ini juga adalah orang-orang yang mudah sekali untuk membuat sebuah kesimpulan ya, hanya misalnya dalam pertemuan pertama dengan seseorang. Opini selanjutnya terkait geng earth signs. Geng earth signs ini adalah orang-orang yang seringkali kehilangan sebuah kesempatan ya untuk membuat sebuah peluang baru. Karena karakter earth signs ini sendiri juga adalah orang-orang yang sangat realistis ya, kemudian mereka juga berpikir dengan praktis dan sangat mengutamakan kestabilan. Jadi ini adalah orang-orang yang sangat suka dengan rutinitas ataupun juga comfort zones teman-teman. Nah jadi kalau dari pengalaman gue ya, melihat di teman-teman gue yang memang geng earth signs ya, sangat disayangkan sebenarnya mereka punya potensi yang sangat luar biasa ya untuk mengambil sebuah peluang baru, untuk mencoba hal baru, tetapi karena sangat suka dengan kenyamanan tersebut ya, dan buat mereka tuh sangat sulit ketika mereka harus menghadapi sesuatu yang mendadak, yang tidak terencana, jadi membuat mereka akhirnya jadi cemas dan juga nervous. Inilah juga mengapa teman-teman di earth signs itu lebih memilih untuk bertahan di posisi yang sama. Opini selanjutnya nih teman-teman, nah dari pengalaman gue ya terkait membuat konten ataupun juga membuat live, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman geng earth signs nih ya, Kak kenapa sih jarang banget gitu ada konten terkait earth signs ya, entah itu Taurus, Virgo, ataupun juga Capricorn. Nah ini menurut pendapat gue, kenapa kalian sulit sekali menemukan ataupun jarang ya melihat konten-konten yang berkaitan zodiak kalian. Itu sebenarnya mungkin dirasa oleh banyak orang karakter kalian itu membosankan. Karena karakter-karakter dari geng tanah ataupun earth signs itu kan sangat realistis, sangat praktis, sangat apa ya bisa dibilang memang yang berpijak pada tanah gitu. Karena teman-teman di earth signs sendiri itu punya karakter yang sangat realistis ya, kemudian juga mereka itu sangat suka dengan rutinitas, suka dengan comfort zones. Jadi istilahnya hidup yang gini-gini aja itu gue udah oke, gue udah gak ada masalah gitu. Nah untuk sebagian orang karakter-karakter seperti ini dinilai membosankan ya, karena tidak ada keseruan di sana, tidak ada drama, kayaknya bawaannya serius mulu. Jadi kayak apa yang mau dibahas? Istilahnya karakter dari zodiak-zodiak geng tanah ini ya yang lurus-lurus aja, yang lempeng-lempeng aja ya. Jadi kayak ya udah, apa yang mau dibongkar lagi, kira-kira seperti itu. Padahal kalau kalian ingin menemukan keseruan dari karakter-karakter geng earth signs ya, itu harus dilihat dari perspektif yang berbeda sih. Opini selanjutnya, alasan utama dari geng earth signs itu tidak punya pacar ya, kayaknya sulit banget punya pacar, itu adalah karena standar mereka yang sangat tinggi. Nah ini balik lagi dengan karakter geng tanah yang memang punya attention to detail yang sangat tinggi teman-teman. Jadi otomatis ketika melihat seorang partner gitu ya, banyak sekali hal-hal kecil ataupun hal-hal sederhana ini tidak akan luput dari mata Taurus, Virgo, ataupun juga Capricorn.
Nah, zodiak-zodiak dari Earth Sign sendiri itu juga punya etos kerja yang sangat tinggi ya. Jadi otomatis ini adalah orang-orang yang juga akan bagaimana caranya memberikan terbaik dalam hal apapun. Nah, karena karakter yang ingin memberikan terbaik dalam hal apapun, otomatis mereka pun juga berharap partnernya juga bisa melakukan hal yang sama. Nah, kekhawatirannya adalah ketika mereka sudah membuat sebuah asumsi, bahkan membuat kesimpulan di pertemuan pertama, mereka biasanya kurang tertarik untuk mengambil kesempatan kedua atau ingin berelasi kembali, istilahnya berinvestasi kembali dengan orang ini ya, atau mengeluarkan waktunya mereka. Jadi otomatis potensi untuk mengenal orang ini lebih dalam pun jadi hilang. Lalu alasan yang lain juga menurut gua adalah karena geng Earth Signs ini balik lagi mereka sangat realistis, mereka mengejar kestabilan terutama dalam soal finansial ya. Jadi mereka memang punya etos kerja yang tinggi, mereka pekerja keras dan mereka pun juga sangat ambisius. Nah, permasalahannya adalah ketika orang-orang ini tidak memiliki semangat kerja yang sama ataupun prinsip yang sama, value yang sama, buat geng Earth Signs ini terasa hanya buang-buang waktu, teman. Bahkan zodiak-zodiak dalam geng tanah sendiri itu merasa ketika mereka masuk dalam hubungan romansa ya, ketika mereka sedang mengejar karir ataupun juga mengejar ambisinya, itu bisa terasa sebagai sebuah beban, guys. Itulah mengapa teman-teman geng Earth Signs itu tidak ingin berinvestasi dengan orang-orang yang salah. Jadi geng tanah ini memang bukan orang-orang yang mengerti ya dengan konsep HTS misalnya atau friends with benefit misalnya. Mereka lumayan konservatif ya dalam melihat sebuah hubungan. Jadi istilahnya kalau gue mau sama lu itu otomatis untuk jangka panjang teman-teman ya. Jadi komitmen dari awal. Dan buat geng tanah gue rasa pun juga mereka nggak akan sedih-sedih banget ya kalau nggak punya pasangan. Walaupun mungkin deep down inside mereka membutuhkan itu ya. Mereka ingin punya relasi dengan hubungan yang sangat dalam gitu ya, dengan kedalaman emosi yang dalam juga. Tetapi itu bukan menjadi prioritas utama mereka ya. Prioritas utama mereka adalah cari duit ya. Makanya teman-teman geng Earth Signs kalian itu bahkan Sabtu Minggu aja kayaknya kalau mau ketemu sama mereka itu adalah privilege ya. Karena buat mereka lebih sedih nggak punya duit daripada nggak punya pacar, guys. Opini selanjutnya nih teman-teman ya, di antara Taurus, Virgo, dan Capricorn, menurut gue ya, walaupun mereka punya karakter sama-sama suka dengan kenikmatan duniawi, mereka suka belanja, mereka suka makan enak gitu ya, tetapi yang paling bisa menahan diri untuk tidak belanja berlebihan istilahnya ya, atau mengeluarkan uang berlebihan itu adalah Virgo. Sejauh pengalaman gue di teman-teman gue ya, Taurus dengan Capricorn ini memang punya karakter yang lebih dalam tanda kutip impulsif ya untuk membeli barang-barang yang lucu, gemas ataupun misalnya terutama di soal makanan-makanan enak nih guys. Tetapi kalau di Virgo mereka tuh bisa berpikir 2-3 kali ya untuk membeli sebuah barang. Jadi mereka lebih menimbang-nimbang apakah ini memang dibutuhkan atau mungkin ini hanya sekedar keinginannya Virgo. Nah, opini selanjutnya nih teman-teman. Di antara 3 bersaudara dalam geng elemen tanah ya, Taurus ini adalah orang yang paling santai dan tidak terlalu ambisius ataupun seperfeksionis Virgo dan Capricorn. Sejauh gue lihat di teman-teman gue ya, Taurus itu bukanlah orang yang muluk-muluk ya dalam hidup. Oh, gue mau ambisi gue tuh sampai harus nama gue dikenal gitu ya, enggak. Buat mereka cukup, yang penting gajinya cukup ya, yang penting gue bisa makan enak, yang penting kebutuhan gue bisa terpenuhi, gak ada lingkungan toksik dalam lingkungan kerja gue. Buat mereka it's okay. Buat Taurus itu yang penting gue akan mengerjakan sebisa gue ya, semampu gue gitu. Kalau misalnya dalam perjalanannya gue bisa naik karir ya syukur gitu, tapi selama semuanya tercukupi ya gue juga aman. Jadi buat Taurus tuh gak terlalu penting ya apakah memang harus bekerja di tempat-tempat yang prestige gitu ya, apakah memang harus di dunia korporat ya. Buat mereka kalau misalnya kerjanya pun di startup yang baru gitu ya, mungkin yang belum dikenal tapi punya potensi yang baik ya, lingkungannya oke, apalagi gajinya juga oke, why not? Jadi menurut gue memang agak beda ya. Kayak Virgo itu dia adalah orang yang lebih perfeksionis, yang kalau bisa pekerjaan harus diselesaikan sekarang gitu ya, karena mungkin besok ada pekerjaan baru gitu. Nah dengan Taurus itu mereka akan lebih melihat situasi dan kondisi ya. Kalau misalkan mereka udah capek, udah lelah hari ini ya besok aja baru dikerjain. Dan kalau nggak ada masalah untuk besok dikerjain juga ya kenapa kita harus pusingin hari ini. Jadi buat Taurus itu harus stabil ya antara pemikiran dan juga kondisi hati guys. Kalau Capricorn itu gue masih melihat
lihat mereka memang sangat berorientasi sekali dengan karir ya dan juga reputasinya mereka. Jadi memang jatuhnya tuh lebih ambisius dibandingkan Taurus. Tetapi menariknya teman-teman, walaupun memang yang bisa dibilang ambisius itu lebih terlihat di Capricorn ya, tetapi justru yang lebih kekeh ya terhadap pilihan hidup, terhadap prinsip dan juga value ya, itu adalah Taurus. Jadi dari Taurus kita belajar soal pelan-pelan tapi pasti guys. Mungkin orang lain ribut sana sini, oh kita harus serba cepat gitu ya, kita harus kerja lebih keras ya, pokoknya memang harus mencapai tahta karir tertinggi gitu. Justru Taurus ini yang akan melihat para teman-temannya ini yang terburu-buru ya, yang kayaknya kok hidup tuh kayaknya kerja mulu, mereka capek, akhirnya nanti mereka mengeluh, mereka sakit sana sini gitu ya. Taurus justru yang akan dengan santainya pelan-pelan tapi akhirnya juga akan sampai dengan ambisi yang dia mau.